Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi karya Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab pertama tentang tazkiyatun nufus, bagaimana cara membersihkan atau mensucikan jiwa kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa-jiwa. Karena sirrus sa'adah, kata ulama, rahasia bahagianya manusia terletak dalam hatinya. Begitu juga kebalikan daripada bahagia, maka hatilah yang menentukan orang bisa bahagia, dan hati pula yang menentukan orang tidak bahagia. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau seandainya dia baik, dia bersih, dia jernih, dia suci, maka akan mempengaruhi seluruh jasadnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit, maka pengaruh kepada jasadnya pun akan buruk. Makanya kenapa perhatian Islam kepada hati itu luar biasa. Bahkan kalau bicara tentang bab ibadah, bahwa semulia-mulia ibadah itu adalah ibadah hati. Karena seluruh ibadah badan itu juga mengikut kepada ibadah hati. Contoh yang paling ringan saja. Kenapa hati itu yang menentukan kebahagiaan hidup? Banyak sekali di masyarakat umumnya yang mereka jauh daripada iman, jauh daripada tauhid, hidupnya kacau. Ada masalah sedikit stres, bingung, sedih, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang kemudian terkeluar kata-kata yang menolak takdir, tidak redha dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kenapa sampai kemudian seperti itu? Karena hatinya tidak bersih. Hatinya dipenuhi dengan was-was, akhirnya mengantarkan kepada suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya apa yang menyebabkan manusia itu berburuk sangka kepada Allah, sehingga kemudian terkadang ada orang yang menghina Allah, mencaci maki Allah, menyalahkan Allah. Kenapa si anu begini, kenapa saya tidak? Kenapa si fulan kok seperti itu, kenapa saya tidak? Dan begitu seterusnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebab terbesar orang itu berburuk sangka kepada Allah karena hatinya dipenuhi dengan was-was. Orang kalau hatinya terus was-was, maka dia tidak akan tenang menjalani hidup. Terkadang ada orang berpikir sesuatu sebelum terjadinya, Bu. Kan aneh itu. Belum terjadi tapi sudah stres dipikirkan. Macam mana anak saya besok? Macam mana sekolahnya? Macam mana kalau sudah besar kerjanya? Macam mana jodohnya? Dan begitu seterusnya. Atau kita sendiri kan berpikir dulu bagaimana kalau seandainya besar, kerja di mana, jodohnya siapa, nanti kalau sudah besar macam mana hidupnya, dan begitu seterusnya. Ngapain memikirkan sesuatu yang tidak terjadi? Sesuatu yang tidak terjadi itu hak mutlak milik Allah. Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sebagaimana yang terjadi dalam kenyataan. Ada orang berpikir bahwa setelah lulus kuliah mungkin dia akan senang, kemudian nanti kalau sudah bekerja makin senang, kemudian nanti kalau sudah berkeluarga makin lagi senang, kemudian nanti kalau sudah punya anak dan keturunan makin lagi senang, kemudian kalau sudah tua menikmati hidup saja. Itu kan angan-angan, Bu. Siapa yang tidak ingin seperti itu kehidupannya? Tetapi kan itu hanya ada di angan-angan saja. Atau mungkin sebaliknya, yang dipikirkannya itu buruk semua tuh. Itu semua adalah was-was. Setan sengaja datang kepada kita untuk merusak hati kita. Tidak perlu kita terlampau banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bahkan dalam kesehatan itu dijelaskan, kalau orang berpikir tentang penyakit, maka sesungguhnya dia sedang terserang penyakit. Orang kalau sudah terpikir musibah yang belum terjadi, nanti kalau saya sudah tua, kemudian saya sakit, siapa yang merawat saya? Siapa yang membiayai saya? Ibu masih muda, kenapa cerita tua? Emang sampai tua hidupnya? Orang yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi dari musibah-musibah atau keburukan, hakikatnya dia itu sedang mengundang penyakit pada dirinya. Makanya, Bu, kebanyakan hari ini orang yang terkena banyak penyakit badan itu, entah gula, kolesterol tinggi, darah tinggi, atau macam-macam lah penyakit-penyakit yang bahaya itu sebenarnya pangkalnya karena dari pikiran, dan pikiran itu dari hati, dan hati itu karena dipenuhi dengan was-was. Terlampau banyak was-was, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ataupun sedih dengan perkara yang sudah berlalu. Sudahlah hadapi yang sekarang kita sedang jalani. Karena kalau seandainya kita berpikir sesuatu yang terjadi itu belum tentu kita dapati. Tetapi kemudian stres kita berpikir hari ini itu sama dengan merebut kebahagiaan yang sedang kita lalui. Makanya kenapa kemudian bab ini penting sekali, karena ketika hati seseorang itu bersih, ketika hati seseorang itu suci, tidak ada kotoran, maka disitulah letak kebahagiaan. Lah di sini ada 10 perkara kiat-kiat untuk membersihkan jiwa
Apa saja itu? Yang pertama, pengarang menyebutkan perkara yang paling penting dulu adalah mentauhidkan Allah. Beliau mengatakan di sini, tauhid merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah. Az-Zariyat ayat 56. Kemudian juga pengarang mengatakan tauhid juga merupakan inti daripada dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat ini untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Kemudian juga tauhid adalah kewajiban pertama yang harus dilakukan seorang ketika masuk ke dalam agama Islam. Ia termasuk perkara yang wajib diserukan oleh para dai di jalan Allah untuk diajarkan kepada manusia, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kau serukan adalah ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah telah mengancam orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya dengan tauhid dan keimanan dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah berfirman, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mentafsirkan maksudnya adalah tauhid dan keimanan. Maksudnya zakat di sini bukan zakat dengan harta, tapi maksudnya adalah, kata Ibn Taimiyah, tauhid dan juga keimanan yang merupakan faktor kebersihan hati, karena tauhid menafikan sifat ketuhanan yang batil dari dalam hati manusia dan menetapkan sifat ketuhanan yang benar di dalam hati manusia, yaitu hakikat dari perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan pada dasarnya inilah hal yang membersihkan hati. Kemudian Ibnul Qayyim menuturkan kebanyakan para ahli tafsir dari generasi salaf dan yang datang setelah mereka mengatakan tauhid adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, serta keimanan yang menjadikan hati ini bersih, dan ia merupakan faktor utama kebersihan hati dan pengembangan diri. Kemudian tauhid merupakan faktor utama yang mensucikan hati dan membersihkan jiwa, sedangkan kesyirikan adalah penyebab utama yang menodai jiwa dan membinasakannya. Bahkan ia pembatal semua amal ibadah secara total, sebagaimana Allah mengatakan, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya semua amal ibadahmu akan batal dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
maka syirik merupakan dosa yang tidak akan Allah ampuni apabila pelakunya mati dalam kondisi tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi sesiapa yang Ia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan sorga bagi setiap orang yang menyekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Sebagaimana Allah mengatakan, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa malidh zalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya sorga dan tempatnya di neraka. Tidaklah ada orang atau tidak ada seorang penolong bagi orang-orang zalim tersebut, dan begitu seterusnya. Baik, kita jelaskan dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dulu. Baru kemudian beliau menjelaskan bahwa tauhid itu adalah pembersih utama jiwa-jiwa kita. Pertama, beliau mengatakan bahwa tauhid ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita. Harus diingat bahwa kenapa Allah menciptakan kita, kenapa Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain dan bukan semata-mata karena Allah perintahkan untuk mentauhidkannya. Itulah tujuan hidup diciptakan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita itu sia-sia. Allah tidak membiarkan kita sia-sia seperti binatang, hanya makan, minum, kemudian juga melakukan hubungan, kemudian buang hajat dan begitu seterusnya. Tidak. Bahkan bukti Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita itu dengan mengutus para nabinya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita bagaimana memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita ini mampu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sudah dikenalkan kepada kita, dan menjelaskan tentang apa balasannya. Sebagaimana dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tujuan diutusnya nabi kepada kita itu dalam 3 hal. Satu, memperkenalkan Allah kepada kita dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan nama dan sifatnya. Baru setelah itu menjelaskan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dijelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, baca Quran, dzikir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baru kemudian dijelaskan inilah akibatnya. Inilah yang akan diterima orang-orang yang beriman adalah sorga, dan inilah akibat yang akan diterima orang-orang kafir, neraka. Itulah 3 tugas nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lah salah satunya adalah mengenalkan Allah kepada kita alias tauhid. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga tauhid dijelaskan di sini kewajiban pertama. Kewajiban pertama, bahkan bukan hanya kewajiban pertama, kewajiban terakhir. Pertama dan terakhir tauhid itu. Karena orang masuk ke dalam Islam dengan tauhid, dan orang keluar dari bumi juga dengan tauhid, baru orang itu akan bahagia. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Kemudian juga
di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang ancaman siapapun yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ancaman mereka baik di dunia ataupun akhirat. Di dunia mereka bisa kafir, dan di akhirat mereka terancam dengan kekekalan di neraka. Karena di dunia bisa menjadikan seluruh amalan kita batal karena kesyirikan, lawan daripada tauhid. Dan di akhirat sudah jelas mereka terancam dengan diharamkannya neraka kepada dia. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh orang-orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan padanya surga, dan tempatnya di neraka. Tidak ada seorang penolong bagi orang-orang zalim kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, dan banyak lagi ya, ini hanya sedikit yang beliau jelaskan, baru beliau menjelaskan tentang pengaruhnya. Disinilah syahidnya. Inilah pembahasan kita. Apabila seseorang hamba benar-benar mewujudkan hakikat tauhid, kata beliau, niscaya ia akan meraih kesucian yang sempurna. Ia pun akan memperoleh hidayah serta ketenangan sempurna di dunia dan di akhirat. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, artinya orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kezaliman, maksudnya syirik, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat ayat ini, bahwa siapapun yang memurnikan tauhid dan juga membersihkannya serta mensucikannya, kemudian tidak mengotorinya dengan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirkul akbar, syirik besar, maka itu adalah faktor terbesar ibu akan mendapatkan dua perkara. Apa itu? Pertama, hidayah. Hidayah inilah yang bisa membersihkan jiwa. Hidayah inilah yang bisa menyucikan jiwa, dan dari kesucian jiwa ini bersihlah seluruh anggota badannya. Contoh sederhana saja, Bu. Biasanya kan kalau ada tetangga yang masih mungkin omongannya masih kasar, masih suka mencaci, mencela, menggibah, menghina, membuli, memfitnah, atau apalah istilahnya, terkadang kita mengatakan, yang kita lah yang sudah ngaji gitu ya, yang sudah hijrah, apa katanya? Iyalah wajar, dia belum dapat hidayah, dia ngomong gitu Bu ya. Tapi coba kalau seandainya yang ngomong itu ibu yang sudah ngaji, yang sudah lama hadir di majelis taklim, pakaiannya sudah syar'i, pakai cadar, kemudian kok mulutnya suka gibah, suka mencaci, memaki, kalau ngomong kata-kata binatang semua. Kira-kira nih omongan orang awam ke ibu apa tuh? Ya pasti terbalik kan, Bu. Kalau kita ngomong sama mereka, ya wajarlah mereka belum dapat hidayah. Ini kita balik nih, ibu yang ngomong kayak gitu, kira-kira omongan mereka ke kita gimana? Apalah itu katanya, katanya udah bercadar, ngaji rajin, kok mulutnya kayak gitu tuh kan, itu kan, malah terbalik gitu kan, Bu. Ya, karena
Kenapa kemudian muncul ucapan seperti itu? Karena harusnya kalau orang sudah dapat hidayah, itu membersihkan semuanya. Kalau orang sudah dapat hidayah kan bersih, yang tadinya ngomong kotor tak jadi ngomong kotor. Yang tadinya suka mengumpat tidak jadi ngumpat, yang tadinya suka melaknat tidak melaknat. Yang tadinya suka ngomong binatang ya berhenti kan begitu. Karena apa? Ada hidayah. Hidayah yang kemudian menggerakkan hatinya untuk terus berbuat baik. Dan itulah jalan yang paling utama orang itu bisa membersihkan hati. Hidayah itulah yang membersihkan hati. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ringan saja kan gitu. Atau mungkin contohnya umpamanya, biasanya mungkin waktu belum dapat hidayah, ada orang yang mencari rizki itu tidak pandang bulu tuh. Persis seperti sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian zamannya, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Orang itu sudah tidak peduli bagaimana caranya dia cari harta, apakah dengan cara halal ataukah dengan cara haram, enggak peduli. Yang penting pikirannya dan hatinya itu bagaimana kaya dan kaya, bagaimana caranya dapat uang dan dapat uang, bagaimana caranya senang dan bahagia menurut hawa nafsunya. Tapi lambat laun hidayah menyapa hatinya, mulai terpikir dosa, mulai terpikir siksa, mulai terpikir neraka. Akhirnya mulai itu sedikit-sedikit, malas ini riba, nggak mau kan itu. Ini horor, nggak mau. Ini zalim, nggak mau. Akhirnya mulai itu ditinggalkan. Lah hidayah inilah yang menggerakkan kita, akhirnya kita mulai memperbaiki muamalah kita sedikit demi sedikit itu. Mulai meninggalkan yang haram-haram, yang riba-riba itu sudah mulai itu ditinggalkan dia. Siapa yang menggerakkan untuk meninggalkan ini? Hidayah, taufik dari Allah. Dulu mungkin ibu masih awam, masih nggak kenal tentang haramnya aurat, ya kan, berdosanya orang membuka aurat. Oh ya biasa-biasa saja. Kalau ke mall itu yang ditengok ya pakaian yang robek-robek itu, Bu. Ini bagus nih, cantik nih kan itu. Ini seksi nih. Ini gaya 2030 nih, kalau udah keluar sekarang nih. Jadi terpikir itu untuk beli tuh. Karena belum tahu bahwa orang yang menampakkan aurat itu dosa. Atau sudah tahu tapi nggak yakin kan begitu. Akhirnya ya biasa-biasa saja dia. Malah sengaja dandan cantik-cantik di kacanya itu, kemudian keluar rumah memang ingin menampakkan itu kepada manusia. Tapi kemudian setelah taufik datang, menyapa hati ibu, mulailah jernih hati ibu itu, mulailah bersih hati ibu itu. Oh, tidak boleh menampakkan aurat itu berdosa. Ini namanya dosa jariah ini. Kalau 100 laki-laki memandang aurat kita, berarti 100 itu ditanggung pula dosanya sama saya katanya. Mulai takut dia. Mulai kemudian ditutup dan begitu seterusnya. Lah siapa yang menggerakkan kemudian ibu menutup aurat itu? Hidayah Allah, itulah taufik. Dan begitu seterusnya contohnya. Lah hidayah ini salah satu yang terbesar bisa kita raih adalah dengan cara tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, atau dengan kata lain tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan keamanan. Selain mendapatkan hidayah, hidupnya juga akan aman, akan tenang, tentram, damai. Jadi orang yang bertauhid itu, Bu, di dunia itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan yang luar biasa. Kenapa? Orang yang bertauhid itu tidak pernah takut kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang kuat tauhidnya itu, maka hidupnya itu akan stabil. Tidak akan goyah hatinya itu. Ujian apapun yang menimpa dia itu, dia tidak akan stres, dia tidak akan bingung, dia tidak akan sedih. Kenapa?
Karena orang yang bertauhid itu diberikan keamanan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara ditanamkan kepada hatinya harapan besar kepada Allah, keyakinan kuat kepada Allah, tawakal yang kuat kepada Allah, redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dari Allah dan tidak bergantung kepada manusia, dan begitu seterusnya. Itu bentuk keamanan di dunia tuh. Ya. Contoh umpamanya bentuk keamanan di dunia itu, orang yang bertauhid kuat itu, yang tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, maka hidupnya akan penuh dengan kepercayaan diri. As-siqatu billah. Hidupnya itu percaya diri. Karena dia punya Allah masalahnya. Mungkin kalau saya buat analogi begini, Bu. Kalau ibu di backing orang, ada backingan lah, namanya preman besar atau jenderal gitu ya, maka ibu kemana-mana kan aman-aman saja. Kalau ada masalah tinggal lapor sama preman atau sama jenderal gitu ya. Itu sesama makhluk tuh. Padahal belum tentu juga preman bisa nolong ibu, belum tentu jenderal juga bisa menolong ibu kan. Tapi kan ada keamanan tuh. Bagaimana kalau seandainya yang ibu jadikan sandaran untuk kehidupan ibu adalah zat yang maha kuat. Tidak ada makhluk yang bisa menyakitinya. Bahkan dia bisa menyakiti semua makhluknya. Zat yang maha kaya, zat yang maha perkasa, zat yang maha segala-galanya. Oh, tentu kan kita lebih kuat lagi kan, Bu, backingnya. Otomatis kita lebih aman lagi. Itulah yang disebut dengan thiqatun billah namanya. Kepercayaan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah yakin dengan Allah, percaya dengan Allah bahwa dialah somad, tempat bergantung makhluk-makhluknya, maka itu sebab yang paling besar litaf rijil qurabat, kata para ulama, bisa bahkan mampu menghilangkan segala macam musibah-musibah yang akan datang menimpa kita. Kenapa? Karena kalau orang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, percaya dengan Allah, tawakal kuat dengan Allah tuh, maka ditimpa apapun bagi dia itu adalah kebaikan. Makanya hadis Nabi mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, semua masalah bagi hidupnya itu dianggap baik. Itulah seorang mukmin yang kuat tauhidnya, Bu. Masalah apa saja baik bagi dia. Mau diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur. Mau diberikan musibah oleh Allah, bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Tapi kalau orang diberikan nikmat tidak bersyukur, diberikan musibah tidak bersabar, maka akhirnya goyang hidupnya, maka itu tanda tauhidnya dipertanyakan. Ada tauhid nggak tuh di hatinya tuh? Kalau ada tauhid di hatinya, harusnya kalau Allah berikan nikmat kita jadi kaya, bersyukur dengan kekayaan itu. Ataupun kalau ditimpa musibah, maka bersabarlah dengan musibah itu. Tapi hari ini kita lihat tidak banyak orang kaya bersyukur, tidak banyak pula orang fakir bersabar. Lalu apa bedanya? Apa bedanya orang kaya tidak bersyukur dengan orang fakir tidak bersabar? Sama saja, Bu. Padahal kalau seandainya dia kaya dan bersyukur, Bu, itu lebih baik dibandingkan orang fakir yang bersabar. Jadi kalau ibu kaya, mau kaya, Bu? Maulah, mau kaya pula ya. Kalau ibu kaya kemudian bersyukur, Bu, maka ibu lebih baik dibandingkan orang yang fakir dan bersabar. Sama-sama bagus tuh.
kaya syukur, fakir sabar, dua-duanya bagus. Tetapi orang kaya yang bersyukur jauh lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Kenapa? Apa rahasianya? Kata Syekh Albani rahimahullah telah mengatakan, kalau seandainya aku memiliki miliaran uang katanya, maka dengan uang itu aku bisa menolong fuqara dan juga masakin. Sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kehidupan mereka sangat luar biasa parahnya. Tidak mati karena dibom, boleh jadi mati karena kelaparan, karena kurangnya pasokan makanan, minuman, medis, dan begitu seterusnya. Kalau kita kaya dan kita bisa bersyukur, boleh jadi sedikit banyak apa yang mereka rasakan kan kita bisa tolong. Kalau kita kaya, kita miliarder kan gitu ya. Tapi kalau ibu miskin, ya jangan lagi mikir orang Palestina, Bu. Mikir makan mereka, minum mereka, mikir kita sendiri saja udah stres tuh. Ya hanya bisa berdoa saja lah kan gitu. Makanya orang kaya bersyukur itu masih lebih baik dibandingkan orang fakir yang bersabar, karena dia nggak bisa apa-apa masalahnya. Tuh mikirin dia aja susah, apalagi mikir orang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian tauhid itu menanamkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, keamanan hidup. Karena Rasul mengatakan sungguh mengherankan perkaranya orang yang bertauhid, orang yang beriman itu. Semua dianggap baik. Mau dapat harta ya baik, mau dapat musibah ya baik, ya semua dianggap baik. Itu namanya buah tauhid. Ada keamanan, ya, ada keamanan dan ketenangan, kebersihan. Karena orang itu kalau tauhidnya kurang, jangankan cerita yang seperti tadi kan. Cerita soal rizki saja yang sering saya jelaskan sama ibu kan. Kita yakin sebenarnya Allah itu yang kasih rizki, tapi kan hanya sebatas yakin saja. Maksudnya hanya sebatas di lisan saja Allah yang kasih rizki kan. Tapi kenyataan hidup itu terkadang menyelisihi apa yang kita ucapkan. Terkadang kita ini belum mampu untuk qanaah, belum mampu untuk redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena tidak bertauhid. Orang yang belum qanaah, belum menerima pemberian Allah, hakikatnya dia belum bertauhid. Kalau dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, yakin bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi, bahwa kesenangan itu sudah dibagi-bagi, kebahagiaan itu sudah dibagi-bagi, dan Allah tahu cara memberinya karena Allah tahu kemaslahatan kita, mungkin kita akan tenang. Tapi bagi orang-orang yang kurang redha, tidak qanaah, maka selamanya ibu tidak akan bahagia. Makanya ada istilah para ulama itu, kebahagiaan yang paling tinggi dalam kehidupan dunia ini apabila kita bisa redha dan menerima seluruh keputusan Allah, seluruh pemberian Allah. Lihat di masyarakat tuh, kadang-kadang ada orang mengeluh karena sakit kan. Kenapa lah Allah timpakan saya penyakit terus kok nggak disembuh-sembuhkan? Baru sembuh datang lagi penyakit, baru sembuh datang lagi penyakit. Atau sebagian mereka mengatakan ketika asik gulang-guling, gulung tikar, habis usaha malah nggak ada untung, utang pula yang ada. Buka usaha lagi ya gitu lagi, buka usaha gitu lagi, ya. Akhirnya diprotes kepada Allah Azza wa Jalla.
dan mengatakan, kenapa si fulan seperti itu, saya enggak seperti ini? Kenapa orang itu kok sehat, kenapa saya terus sakit? Kenapa si fulan kalau buka usaha itu enak kali lah, bentang-bentang tikar, saya pula gulung-gulung terus. Kan ada orang seperti itu, Bu. Akhirnya kalau itu yang ada pada diri kita, hati kita, selamanya nggak akan bahagia orang tuh. Karena mikirin orang aja, membanding-bandingkan kita dengan orang lain terus, itu nggak akan bahagia hidupnya. Ibu kalau hari-hari melirik tetangga terus, tetangga punya ini pengen, tetangga punya itu pengen, tetangga punya ini pengen, yang ada stres, Bu. Ya, tetangga punya mobil, stroke. Kok jadi stroke langsung pula, itu mau mati itu namanya. Ya. Jadi kadang-kadang kan ngapain? Makanya hidup tuh jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang. Sudahlah, lalui hidup ini sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah loh membagi-bagi kebahagiaan itu sangat adil. Ibu kira tetangga yang kaya itu mereka lebih bahagia dibandingkan ibu? Belum tentu. Belum tentu. Makanya saya istilahkan, terkadang ada orang miskin bisa tertawa, setelah dia kaya menangis pula dia. Ada orang kemudian sakit bisa bersabar, ketika sehat pula dia kurang ajar. Banyak orang yang seperti itu kan. Artinya Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita itu kan sudah disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Dan Allah itu seadil-adilnya ketika memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Adil Allah itu. Di mata kita aja nggak adil. Kita yang menganggap tidak adil karena kita suka mandang orang. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, jangan pernah memandang ke atas, kata Rasul. Pandanglah ke bawah. Maksudnya, kalau ibu sakit, katakan alhamdulillah, masih banyak orang yang jauh lebih sakit dibandingkan saya. Kalau memang ibu susah, katakan alhamdulillah, oh masih banyak orang yang jauh lebih susah dibandingkan saya. Kalau ibu umpamanya Allah takdirkan cacat, masih banyak orang yang jauh lebih cacat dibandingkan saya. Saya baru satu kaki yang pincang, no, sudah dua kaki itu tak bisa jalan. Ya, saya terbaring seperti ini, alhamdulillah masih diberikan nyawa, saya bisa beribadah. Tetangga sebelah ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau orang kemudian cara berpikirnya seperti itu, Bu, maka hidup itu akan tenang. Tapi kalau seandainya pandangannya sudah tidak qanaah, memandang orang lain, akhirnya kemudian menegak, belum tentu apa yang mereka miliki kita miliki. Kebahagiaan hari ini sudah hilang pula karena mikir orang itu. Dua-duanya rugi kan, Bu? Rugilah. Kita tengok tetangga punya mobil, langsung mikir kapan punya mobil, kapan punya mobil. Itu sudah stres tuh. Belum tentu kita dapat mobil yang kita bayangkan itu. Sementara hari ini yang harusnya kita bahagia, dicuri kebahagiaan dengan berpikir bagaimana cara punya mobil itu. Akhirnya kan dua-duanya rugi jadinya. Jadi jangan, sudahlah redha dengan pemberian Allah. Sudah, nikmatilah yang ada itu. Nikmati yang ada. Harusnya, Bu, kalau ibu memandang kenikmatan orang, apa yang harus ibu katakan? Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada tetangga saya yang diberikan kendaraan yang mewah. Ya Allah, berikan rizki kepadaku yang jauh lebih baik daripada dia. Harusnya begitu, Bu. Ya. Kita bersyukur ada tetangga diberikan nikmat, tetapi kita juga meminta agar Allah memberikan nikmat yang jauh lebih baik dibandingkan tetangga. Gitu, minta kepada Allah. Jangan dibayang-bayangi. Kalau dibayang-bayangi kapan, itu menghayal namanya. Ya. Lah, yang seperti ini itu bisa menenangkan hati, Bu. Dan tenangnya hati itu pengaruh tauhid. Karena tauhid itu salah satu, tadi disebutkan dalam ayat tadi, salah satu bentuk keindahannya adalah selain dapat petunjuk, juga dapat keamanan, ketenangan, ketentraman, dan begitu seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga contoh yang lain lah, bahwa
orang yang bertauhid itu akan mendapatkan keamanan di dunia. Ini kita belum cerita akhirat kan gitu ya. Karena biasanya orang yang bertauhid kuat dan tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, Bu, maka orang ini akan memiliki tawakal yang kokoh. Dan tawakal itulah penyandaran hakiki yang dilakukan seorang yang bertauhid kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah ini memang zat yang pantas untuk disandari. Karena Allah itu kalau kita berhajat dunia, dia zat yang paling kaya. Kalau kita disakiti, dia zat yang bisa menolong kita dan bisa membalaskan orang yang akan menyakiti kita. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, yakin dia yang memberikan kesulitan, dia juga yang akan mengangkatnya. Begitu. Kalau orang tawakal kepada Allah, tenang hidupnya, dan itu adalah tauhid. Tapi lihat orang yang tidak bertawakal. Orang yang tidak bertawakal itu was-was hidupnya tuh. Dia menyandarkan kepada makhluk masalahnya. Kalau orang bersandar kepada orang kaya bangkrut, habis dia. Kalau bersandar kepada para pejabat, turun dari jabatannya, habis juga dia. Makhluk ini tidak bisa dijadikan sandaran selamanya. Bahkan tumbangnya kita lebih parah dibandingkan tumbangnya dia. Tapi kalau dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tenang hidupnya. Kenapa? Karena Allah lah zat yang memiliki kekuatan segala-galanya, kekayaan yang luar biasa, yang tidak mungkin habis karena diminta semua manusia. Itulah yang disebut dengan lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kemudian di sini muallif hafizahullah taala mengatakan, maka tatkala seorang hamba bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri di hadapan Allah dan benar-benar mencintai Allah, niscaya amalannya akan tulus dan murni, jiwanya akan suci dan baik. Sementara jika dia memasukkan segala hal yang dapat merusak jiwanya berupa faktor-faktor kesyirikan, maka jiwanya akan menjadi kotor dan berperilaku buruk sebagaimana dengan perbuatannya tersebut. Mustahil, kata beliau, jika seseorang menjadi suci kecuali dengan mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan ikhlas beramal hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat orang-orang yang mungkin tidak mau mempelajari tauhid, ataupun mereka sama sekali, terkadang sebagian mereka terjerumus kepada kesyirikan, kan Bu? Datang ke dukun, yakin pula dengan Pak Dukun itu. Kita lihat di negeri kita lah, jangan cerita negeri Wakanda istilahnya kan. Negeri kita saja, berapa banyak tuh yang jadi dukun itu. Bahkan ada persatuannya kan. Persatuannya, apa persatuan dukun itu? Banyak di Indonesia ini, ribuan jumlah dukun itu. Padahal mereka jadi dukun itu karena faktor ekonomi juga tuh, Bu. Ya kan, orang jadi dukun kan faktor ekonomi juga tuh. Dia malas bekerja gitu ya, akhirnya ngibuli manusia. Ingin mengibul kepada manusia. Karena pandai ngibul, banyaklah orang yang kemudian terkibuli. Jadilah kibul mengibul, Bu. Yang datang ke dukun ya dikibuli dukun, ya. Kemudian dukunnya sendiri dia mengibul. Kenapa terjadi seperti ini kan? Karena dua-duanya rusak hatinya tuh. Kenapa rusak hatinya? Karena tidak yakin dengan Allah. Coba kalau seandainya satu Indonesia ini mentauhidkan Allah, nggak laku dukun-dukun tuh.
Pasti nggak ada orang mau datang ke dukun, karena yakin idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan, minta langsung pertolongan kepada Allah. Karena sebenarnya anehnya di negeri kita ini sudah tahu loh, dukun-dukun itu penipu. Contoh nih, dukun pengganda uang, itu selalu ada aja beritanya tuh, dari masa ke masa itu. Kalau memang dukun itu bisa menggandakan uang, Bu, ngapain pula dia menggandakan uang orang? Uang sendiri aja digandakan. Akhirnya kemudian banyak orang yang yakin dengan dia kan. Kenyataannya apa? Dari dulu sampai sekarang, Bu, nggak ada yang berhasil kan? Nggak ada kenyataannya. Yang ada kasus ditangkap polisi, yang ada penipuan, yang ada pembunuhan, macam-macam coba. Itu dari kasus ke kasus tuh, dari zaman ke zaman, dari dulu sampai hari ini kan. Belum ada yang terbukti. Anehnya loh, kenapa masih ada saja orang yang yakin itu, orang bisa gandain uang itu. Nah, itulah bantuan dari setan. Manusia itu diberikan was-was, nggak yakin dengan Allah Azza wa Jalla, akhirnya percaya dengan dukun, percaya dengan tangkal, dengan jimat, dan begitu seterusnya. Padahal mereka sedang mengibul, sedang berdusta. Dan yang mengatakan dusta itu Nabi, bukan Abu Humairah. Nabi yang mengatakan dukun itu para pendusta. Mereka mendapatkan berita satu kalimat dicampur adukan 99 kalimat untuk berbuat dusta kepada manusia. Kenapa kemudian mereka sampai berlaku seperti itu? Tidak yakin dengan rizki Allah, tidak yakin dengan kebahagiaan Allah, karena hatinya kotor tadi. Coba kalau hatinya bersih, mentauhidkan Allah, tidak mungkin mereka melakukan kesyirikan. Pasti hidupnya akan tenang. Inilah diantara bab yang pertama ya, tentang tauhid ini bisa menjernihkan jiwa. Taib, kita berikan keterangan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, kata ulama, fala yakhafu syai'an illallah. Orang yang bertauhid itu tidak akan pernah merasa takut kecuali kepada Allah. Saya contohkan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia betul-betul menjunjung nilai tauhid, ada ketakutan Ibrahim kepada Namrud? Tidak, hilang rasa takutnya. Padahal Namrud itu satu di antara 4 raja zalim yang menguasai dunia. Orangnya sangat bengis, kejam. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam rasa-rasanya tidak takut. Dihancurkan patung-patung Namrud. Bahkan ketika Ibrahim tertangkap dan ketahuan harus dibakar, Ibrahim tidak takut. Dia punya Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, karena dia sebaik-baik pelindung. Bahkan ketika seluruh makhluk Allah sampai kepada para malaikatnya menawarkan pertolongan kepada Ibrahim, Ibrahim menolaknya. Padahal dalam kondisi genting, Bu. Nyawa taruhannya, Bu. Dia sedang melayang-layang, hendak masuk ke dalam api. Malaikat-malaikat datang menawarkan pertolongannya. Ibrahim menolaknya, sampai kepada Jibril pun menawarkan pertolongannya. Ibrahim hanya mengatakan amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau aku harus meminta pertolongan engkau wahai Jibril, maka tidak. Tapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, maka iya. Lihat, dalam kondisi seperti itu, dia tidak mau minta pertolongan. Coba kalau seandainya kita di posisi Ibrahim, langsung tuh semua diambil pertolongan itu. Dan itu banyak, coba kan, lihat di masyarakat itu kan. Kalau orang sudah takut dengan ekonomi, takut dengan kehidupan apa yang akan dihadapi, dan begitu seterusnya, ya tadi larinya ke dukun, larinya ke setan, larinya ke iblis, dan begitu seterusnya, Bu. Sudah nggak yakin ada Allah di situ. Ini tauhid.
Kalau orang sudah bertauhid, maka dia tidak. Kemudian orang yang bertauhid itu, orang yang bertauhid, di antara fadilahnya adalah ijtima'ul qulub, wa bidzalika yaqwal muslimun. Dengan tauhid itu bisa menguatkan hati, bisa mengukuhkan persaudaraan antar muslim satu dengan muslim yang lainnya. Dan Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali Allah, tauhid, ya, dan jangan kalian bercerai-berai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tauhid sendiri maka seseorang akan saling memiliki izzah. Ibu kalau bertauhid, Bu, ibu punya izzah. Izzah itu kemuliaan jiwa. Karena di masyarakat ini kemuliaan jiwa itu sudah terkikis, Bu. Ibu maunya dipuji, tidak mau dicela, kan, Bu, ya? Kalau dicela sedikit tuh kayaknya langsung murung, digibah sedikit langsung murung, difitnah sedikit langsung anjlok, kan gitu ya. Kenapa, Ibu? Karena tidak ada tauhid, tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan. Bu, kalau ada orang yang memuji Ibu, alhamdulillah, nikmati pujian itu, Bu. Tapi jangan sampai ria, jangan sampai besar kepala. Ya, nikmati saja. Alhamdulillah, saya masih dianggap baik. Alhamdulillah, masih ya, dipuji orang gitu ya, karena saya memang nggak pernah berbuat jahat gitu ya. Tapi kalau dicela orang, Bu, Ibu nikmati celaan itu dengan cara menjauhi orang yang mencelanya. Ibu harus punya izzah. Izzah itu kehormatan. Ngapain saya harus terhina dengan ucapan orang, harus rendah dengan ucapan orang? Ngapain? Ibu harus punya izzah, kehormatan. Kalau orang itu memuji kita, nikmati pujiannya. Tapi kalau orang itu mencela kita, maka tetap kita di atas izzah, kemuliaan. Jauhi orang itu, selesai. Itulah orang bertauhid itu. Ini enggak, kalau dipuji ngembanglah telinga, hidung, kepala gitu. Ketika dicela, semua jadi kecil, telinga, hidung kecil semua. Ya, langsung ngurung diri, nggak mau keluar. Kenapa nggak mau keluar? Malas katanya. Sambil nangis, malas katanya. Ngapain? Ya, itu ucapan orang itu, Bu, nggak akan mengurangi rizki kita kok. Apakah ucapan itu mengambil rizki kita? Tidak ada. Ucapan orang itu tidak mungkin mengambil umur kita. Terkadang yang mencela itu lebih duluan mati daripada yang dicela, Bu. Terkadang orang yang hina kemiskinan kita, lambat laun kita pula kaya, dia miskin. Banyak terjadi. Bisa saja dunia ini terbalik-balik, Bu. Nah, jadi tauhid itu akhirnya menanamkan izzah, kemuliaan. Dan dengan kemuliaan itulah tenang hati kita, karena bersih hatinya, ya. Wallahu alam. Ini diantara poin yang pertama, satu-satu aja. Baik, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, dulu ini termasuk syirik atau tidak? Ini saya sendiri gitu. Waktu saya punya anak umur 2 tahun, terus saya sakit gitu kan, saya pergi, ya entah itu pun maksudnya katanya sih Ustaz, tapi di masuk sirik nggak Ustaz? Rajahnya diapain, Bu? Ya itu kan itu loh Ustaz, tulisan Arab
Iya, ibu apain rajanya? Dikalungkan ke, di blender, dimakankan atau gimana? Ada ditaruh di gelas airnya suruh diminum makanan gitu. Iya. Nah itu termasuk syirik nggak Ustaz? Iya. Iya Bu, bismillah, alhamdulillah. Itu syirik Bu, nggak boleh. Jangankan lafad-lafad yang ibu nggak kenal tulisannya. Anggaplah ibu kenal tulisannya, seperti Asmaul Husna lah. Pamannya karena anak kita ini budak gitu ya. Kemudian ditulislah nama Allah As-Sami, Maha Mendengar. Kemudian dimasukkan ke air, kemudian diminumkan biar dia dapat mendengar. Ya tetap budak lah Bu. Ya kan, bukan itu obatnya. Atau umpamanya orang buta, ditulislah nama Allah Al-Basir, Maha Melihat, dimasukkan ke air kemudian dikucek-kucek matanya, ya nggak akan melihat. Bukan itu obatnya kok. Karena bukan begitu cara pengobatan kan itu. Jadi apa yang ibu lakukan, datang ke orang pinter, padahal nggak pinter sebenarnya Bu ya. Padahal nggak normal tuh ya. Jadi orang-orang kayak seperti ini Bu, itu tukang kibul sebenarnya. Saya katakan itu tukang kibul. Ibu dikasih raja-raja, dimasukkan ke air, ngapain kan Bu ya Bu. Jadi makanya kalau memang kita punya anak nampak sakit, diruqyah saja sendiri Bu, ruqyah mandiri, nggak usah datang ke dukun. Bahkan saya pernah berdakwah itu di sebuah pulau, pernah saya ceritakan juga Bu. Itu anak-anak pulau tuh, saya pulau mana ya lupa, pokoknya waktu saya sama Ustaz Soleh kalau nggak salah ke Moro, ada pulau kecil di situ, banyak anak-anak kecil. Rata-rata anak-anak kecil itu pakai gelang ini, benang kuning. Jadi saya tanya, dari mana itu benang kuning tuh? Dari kuburan keramat katanya. Jadi ada kuburan keramat, di situ ada juru kuncinya. Itu bagi-bagi benang tuh, bayar tuh. Nanti benang itu ada yang dikalungkan di perut, ada yang dikalungkan di kaki, ada yang dikalungkan di leher, ada yang di tangan, dan tidak boleh diputus kecuali putus sendiri. Jadi dibiarkan aja sampai putus sendiri. Jadi saya tanya, ini apa fungsi benang ini? Oh, rata-rata anak bayi, anak kecil kok ada benang ya? Dia mengatakan apa? Supaya nggak kesambat, supaya tidak kena penyakit, macam-macam Bu. Ya, ini syirik ini. Menjadikan sebab yang bukan sebab itu syirkul asghar, syirik kecil. Dia yakin yang menyembuhkan Allah, tapi sebabnya salah, bukan sebab penyembuh. Nah, itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Ulama menggolongkan syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benang itu yang menyembuhkan dan tidak ada terkait dengan Allah, ini sudah berubah, bukan syirik kecil lagi, syirkul akbar, namanya syirik besar. Maka ibu yang, ya kan ibu kan dulu kan kejadiannya kan, sekarang udah ngaji, ya jangan diulangi lah kan itu. Itu kesyirikan Bu, bisa. Itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinan ibu kepada rajah tadi. Kalau ketika ibu menuangkan rajah di minuman kemudian diminumkan untuk menyembuhkan atau Allah, maka ini syirik kecil Bu, karena menjadikan rajah sebagai sebab padahal bukan sebab. Tapi kalau ibu yakin dengan raja itu 100%, nah itu syirik besar, itu bahaya. Harus mentauhidkan Allah lagi. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini yang lagi viral, itu gelang atau kalung itu adalah saudara saya membeli terus dipakai, itu untuk kesehatan itu gimana Ustaz? Ya lihat ibu ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau gelang dan kalung pamannya yang terbuat dari baja kuningan atau apa ya, ya. Kalau memang setelah diteliti Bu ya, di lab, memang diteliti bahwa benda-benda tersebut itu bisa melancarkan darah.
bisa mengurangi ketegangan otot-otot, sendi-sendi dan begitu seterusnya, dan ada penelitian secara ilmiah. Ingat ya Bu ya, penelitian secara ilmiah sudah diuji di lab, diakui oleh pihak kesehatan, berarti nggak masalah ya, karena sudah ada ujian kan Bu, sudah diuji kan. Masalahnya kalau belum diuji ibu pakai, ibu ambil pakai akar jambu, digelangkan, dikalungkan. Siapa yang meneliti akar jambu Bu? Itu kan pandai-pandai ibu aja ya. Jadi kalau seandainya kemudian belum diteliti kok main pakai diyakini, itulah yang jadi masalah di sini. Tapi kalau seandainya sudah teruji, yang kedua sudah diteliti, maka tidak ada masalah. Karena sering saya katakan Bu, sistem pengobatan itu ada 3 macam. Sistem pengobatan itu ada 3 macam. Satu, ada yang sudah ternaskan dalam Quran dan Sunnah. Contoh umpamanya minum zam-zam, habatus sauda, minyak zaitun, bekam, dan begitu seterusnya Bu. Itu kan ternaskan baik Quran dan bisa mengobati, maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Quran, tidak dalam Sunnah, tapi ada penelitian. Oh, daun ini kalau sudah diteliti bisa melancarkan darah, ini khasiatnya. Nggak apa-apa Bu. Ya, walau bisa terjerumus kepada dunia perdukunan. Ya, karena dukun-dukun itu kan biasanya aneh-aneh. Nanti ibu terkena stroke, pegang aja, nanti sembuh sendiri lah. Dari mana kok sembuh sendiri pula? Bahkan ada pengakuan, saya ada kawan kita di Singapura itu pernah minta cari tukang urut Bu. Nggak sebut namanya, tolonglah carikan itu orang Singapura di hotel pegel-pegel, tolong carikan tukang urut yang bagus, kata saya. Dapatlah tuh orang awam ke hotel dia. Sebelum diurut itu di was-was dulu Bu, was-was tata baca apa kan. Habis itu diurut. Habis diurut, kemudian dia bilang sama ikhwan kita Singapura ini kayaknya dalam badan bapak ini ada penyakitnya nih, katanya. Dari mana dia tahu? Kemudian dia mengatakan, kalau bapak mau besok saya kesini lagi, saya bawa ayam, saya pindahkan penyakitnya ke ayam, katanya. Coba kan, sampai kawan Singapura marah sama saya. Ustadz ini gimana, katanya, kok cari tukang urut kayak gitu? Jadi saya bilang, saya tidak tahu, saya kan minta sama ikhwan kita nyarikan kan itu. Jadi saya tegur lagi, kenapa antum nyarikan tukang urut kok semi dukun begitu, saya bilang kan. Jadi kalau yang kayak gini nih, ngobatin dipindah-pindah ke ayam ini nggak jelas ini. Apa nggak kasihan juga sama ayamnya tuh? Ya. Jadi kalau nggak jelas secara Quran Sunnah dan tidak jelas juga secara medis, maka nggak perlulah berobat seperti ini. Yang jelas-jelas saja berobat tuh ya. Wallahu a'lam. Taib, karena tadi yang terakhir katanya pertanyaannya, ya, berarti berakhir juga kajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah